Dia hanya merasa bosan saat mandi, jadi dia menunduk melihat ponselnya dan hasilnya dia terkejut menemukan di monitor bahwa ada seseorang berpakaian hitam dengan topeng di kepala yang perlahan mendekati arah kamar mandi. Menyadari bahwa mungkin ada pencuri masuk ke rumah, Lisa secara naluriah ingin menelepon polisi. Tetapi ponselnya kebetulan mati karena baterai habis. Ketakutan, dia dengan cepat berlari ke balkon untuk mengamati sekeliling dan terus berteriak bahwa dia sudah menelepon polisi. Jika orang itu pintar, segera pergi. Untuk berjaga-jaga, setelah menakut-nakuti orang berbaju hitam itu, Lisa mengunci pintu dan jendela dengan rapat dan terus mengawasi gerakan di luar melalui kaca. Setelah memastikan sekitarnya aman, barulah dia dengan tenang mengeluarkan power bank dari tasnya, bersiap untuk mengisi daya ponselnya. Siapa sangka saat Lisa menoleh, dia tiba-tiba melihat orang berbaju hitam sedang menatapnya dengan tajam dari luar. Untungnya di dalam villa dipasang cermin satu arah, seperti di ruang interogasi kantor polisi, sehingga orang berbaju hitam itu sama sekali tidak bisa melihat keadaan di dalam rumah. Melihat lawan akan masuk dari pintu belakang, Lisa baru ingat bahwa pintu di sana belum ditutup. Untungnya dia bereaksi tepat waktu, mengunci pintu lebih dulu sebelum orang berbaju hitam memutar gagang pintu. Yang harus dia lakukan sekarang adalah sebisa mungkin tidak bersuara, menciptakan kesan bahwa rumah itu kosong, agar orang berbaju hitam itu mundur. Setelah sekelilingnya mulai tenang, Lisa akhirnya bisa mengisi daya ponselnya. Tapi yang sama sekali tidak dia duga adalah, orang berbaju hitam itu sama sekali tidak pergi, melainkan berkeliling villa mencari pintu masuk lainnya. Terus menunggu juga bukan solusi. Lisa segera menelepon polisi untuk meminta bantuan, tetapi beberapa kali mencoba tetap tidak bisa menelepon. Dan ketika diperhatikan, ternyata ponselnya menunjukkan tidak ada jaringan. Ternyata orang berbaju hitam itu sudah memutus sumber sinyal di luar. Dalam situasi seperti ini, pihak lawan akan menyerang masuk cepat atau lambat. Saat Lisa dengan cemas memikirkan cara lain untuk meninggalkan villa, tanpa sengaja dia melihat perangkat deteksi kebakaran di atap. Selama alarm dipicu oleh suhu tinggi, dia yakin tidak lama lagi petugas pemadam kebakaran akan datang, dan saat itu dia pasti bisa diselamatkan. Namun yang memalukan adalah, karena Lisa dalam beberapa tahun terakhir selalu makan makanan pesan antar, gas sudah lama menunggah. Tetapi untungnya dia menemukan sekotak korek api di laci. Setelah berusaha keras, akhirnya berhasil memicu alarm. Lisa yang sangat bersemangat. Dia dengan naif berpikir bahwa selama dia memicu alarm, orang berbaju hitam akan melarikan diri, tanpa menyadari bahwa orang berbaju hitam sudah memprediksi tindakannya. Dia dengan tenang mengeluarkan sebuah alat penghalang dari tasnya, lalu mengikuti langkah-langkah di buku petunjuk dan menekan tombol dengan lembut, seketika menyelesaikan masalah di depannya. Kemudian orang berbaju hitam mengeluarkan kunci Inggris, bersiap untuk memaksa membuka pintu. Lisa berdiri di belakang pintu, gemetar ketakutan. Mungkin karena pintu terlalu kokoh. Setelah beberapa kali mencoba dan gagal, orang berbaju hitam itu meninggalkan tempat tersebut. Melihat melalui lubang intip, memang tidak terlihat satupun bayangan orang. Untuk memanfaatkan kesempatan melarikan diri yang langka ini, Lisa buru-buru menuju pintu belakang untuk pergi. Tetapi malah bertemu dengan orang berbaju hitam. Ternyata itu memang sengaja dilakukan. Tujuannya untuk melihat apakah ada orang di dalam villa. Sekarang Lisa benar-benar terungkap. Melihat orang berbaju hitam hampir memecahkan jendela. Pada saat kritis bel pintu berbunyi. Ternyata itu adalah pesanan makanan yang Lisa pesan pagi tadi. Pada saat ini, si kurir sama sekali tidak menyadari bahwa bahaya sedang mendekatinya selangkah demi selangkah. Wanita kaya yang tinggal sendirian baru saja bersiap untuk keluar berjalan-jalan. Tiba-tiba bertemu dengan seorang penjahat bertopeng yang ingin masuk ke rumah untuk melakukan kejahatan. Hal ini membuat Lisa sangat ketakutan. Untungnya, tepat saat orang berbaju hitam itu memukul kaca dengan keras, tiba-tiba terdengar suara bel pintu dari luar. Ternyata itu adalah pesanan makanan yang dipesan oleh Lisa. Untuk memanfaatkan kesempatan bertahan hidup yang langka ini, dia segera berlari dari lantai 1 ke balkon. Dengan sengaja menurunkan suaranya, agar kurir bisa membantu melapor ke polisi. Tujuannya adalah agar orang berbaju hitam tidak mendengar. Namun karena jaraknya terlalu jauh, kurir itu tetap tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang dikatakan Lisa. Titik berikutnya, tragedi tetap terjadi. Lisa tahu dalam hatinya, jika dia tidak segera menemukan cara untuk pergi, kemungkinan besar dia yang akan mati berikutnya. Waktu cepat berlalu hingga sore hari. Di bawah perlindungan malam, Lisa berhasil menghindari pandangan orang-orang berbaju hitam, melarikan diri dari villa, dan bersiap untuk mengemudi pergi. Namun ketika dia menekan tombol start, dia mendapati mobilnya tidak bisa menyala. Ternyata orang berbaju hitam sudah lebih dulu memprediksi langkah Lisa dan memutuskan kabel mesin. Pada saat itu, orang berbaju hitam juga sudah berada di dekat situ. Tidak ada pilihan lain, Lisa terpaksa kembali ke villa, dan dari balik kaca terus bertanya kepada orang itu sebenarnya mau apa. Apakah merampok harta atau kehormatan? Sebaiknya katakan saja, asalkan saya dibiarkan hidup, yang lain bisa dibicarakan. Orang berbaju hitam tidak berbicara, melainkan menghembuskan napas, meninggalkan pesan di kaca bahwa malam ini kamu harus mati. Apakah saya benar-benar tidak bisa lolos dari kematian? Belum sempat Lisa pulih dari keputusasaan, orang berbaju hitam sudah memegang obor dan ingin melelehkan kunci pintu dengan suhu tinggi. Melihat itu, tokoh utama segera menemukan pisau buah dan menatap pintu dengan tajam. Sekarang dia hanya punya satu pemikiran, jika orang berbaju hitam berani masuk, Lisa akan menusuknya tanpa ragu. Namun, meskipun berpikir demikian, saat kunci pintu dibuka, Lisa tetap tidak bisa mengatasi rasa takutnya dan memilih melarikan diri melalui pintu belakang tanpa menoleh. Setelah benar-benar keluar, dia menyesal karena villa terletak di puncak gunung. Masih ada jarak yang jauh ke pusat kota. Tanpa alat transportasi cepat atau lambat, dia akan dikejar oleh orang berbaju hitam. Berpikir demikian, sepertinya villa lebih aman. Siapa sangka baru saja kembali ke dalam rumah, dia malah bertemu mantan pacarnya. Setelah berpelukan singkat, Lisa buru-buru bertanya, mengapa mantan pacarnya datang? Mantannya pun bingung, bukankah kamu yang mengirim pesan mengajakku untuk balikan? Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan ponsel untuk membuktikan dirinya. Namun, saat itu Lisa sama sekali tidak mau mendengarkan, karena seluruh villa tidak ada sinyal. Bahkan jika dia ingin mengirim pesan pun tidak bisa. Menyadari bahwa orang berbaju hitam itu mungkin adalah mantan pacarnya, Lisa tidak mau mendengarkan penjelasannya. Dan setelah melukai mantan pacarnya dengan pisau, dia langsung berlari. Kemudian dia menemukan kabel multimedia dan menghubungkannya kembali dengan Jiang Xianlu. Tidak lama kemudian ponsel akhirnya mendapatkan sinyal. Lisa tidak berani menunda, segera menelepon polisi.
Namun karena tempat ini terpencil, polisi paling cepat tiba dalam 10 menit. Untuk mengulur waktu sebanyak mungkin, Lisa diam-diam berkeliling dan berhasil mengunci pria berbaju hitam di dalam sebuah kamar tidur. Jelas pintu ini tidak akan bertahan lama, hanya 2,5 menit, pria berbaju hitam sudah berhasil keluar. Untungnya selama periode ini Lisa sudah menurunkan saklar listrik. Dalam kegelapan total, orang berbaju hitam itu benar-benar tersesat. Sementara Lisa dengan memanfaatkan pengetahuannya tentang medan bersiap untuk melakukan serangan mendadak. Siapa sangka pada saat kritis ini ponselnya malah berbunyi, dan ini justru memberi kesempatan bagi orang berbaju hitam untuk membalikkan keadaan. Di saat genting, tiba-tiba terdengar suara siren polisi dari luar. Bantuan yang ditunggu-tunggu Lisa akhirnya tiba di lokasi. Tak punya pilihan, orang berbaju hitam terpaksa membatalkan rencana pembunuhan dan berbalik meninggalkan villa. Namun tak disangka, saat melarikan diri, dia terjatuh dari balkon lantai 2 dan meninggal seketika. Ketika polisi melepas topengnya, ternyata orang berbaju hitam itu benar-benar mantan pacarnya. Menghadapi pertanyaan petugas, Lisa juga merasa bingung, karena meskipun dia dan mantan pacarnya memang sudah putus, tetapi mereka tidak memiliki masalah baik dari segi ekonomi maupun emosional. Jadi dia tidak mengerti apa motif mantan pacarnya ingin membunuhnya. Maka pada hari berikutnya, Lisa menelepon Departemen Keamanan untuk meminta rekaman kemarin, tetapi staf mengatakan bahwa ayahnya baru saja mengambil semuanya. Tampaknya masalah ini memang tidak sesederhana kelihatannya. Yang lebih menakutkan adalah, melalui penyelidikan Lisa, dia secara tidak sengaja mengetahui bahwa ayahnya telah membelikannya asuransi dalam jumlah besar 2 minggu yang lalu. Untuk mengungkap rahasia di baliknya, Lisa diam-diam pergi ke perusahaan ayahnya untuk menyelidiki, dan baru kemudian dia mengetahui kebenaran dari masalah ini. Ternyata karena ayah mengelola dengan buruk, perusahaan yang ia dirikan dengan susah payah akan segera menghadapi kebangkrutan. Untuk melewati masa sulit ini, dibutuhkan sejumlah besar uang, dan jumlah uang ini kebetulan sama dengan yang tertera di polis asuransi saya. Jadi, tampaknya ayah adalah orang yang berpakaian hitam itu. Setelah mengetahui kebenarannya, Lisa tidak langsung mengungkapkannya, melainkan diam-diam bersembunyi di rumah ayahnya. Menyaksikan dia meminum anggur yang sudah diberi racun, barulah dia dengan tenang muncul di dalam ruangan. Di bawah pengaruh obat, ayahnya segera jatuh ke tanah karena kesulitan bernapas. Hari-hari ini Lisa sudah mengetahui semua hal. Hari itu mantan pacarnya datang karena ayahnya meniru gaya bicaranya. Untuk mengirim pesan singkat, tujuannya adalah untuk menjadi kambing hitam. Sekarang Lisa menggunakan cara yang sama, juga membeli asuransi dalam jumlah besar untuk ayahnya. Besok begitu berita kematian ayahnya tersebar, maka Lisa akan mendapatkan klaim asuransi. Tentu saja saat menaruh obat, dia sengaja menghindari pengawasan, dan obat yang bisa membuat jantung berhenti mendadak ini hanya butuh 3 jam untuk larut dalam darah. Bahkan jika polisi menyelidiki, mereka akan menganggapnya sebagai kecelakaan. Akhir cerita, Lisa membawa semua harta bendanya meninggalkan kota ini, dengan mantap menjadi pemenang dalam hidup. Uang ini cukup untuk membuatnya tidak khawatir makan dan minum seumur hidup. Baiklah, tidak usah dibicarakan lagi saudara-saudara, saya mau pergi mencari Lisa.